Apa kabar saudara? Luar biasa, cepat sekali waktu berlalu, kita sudah masuk di minggu terakhir di 2025 ini. Dan saya excited sekali umat Tuhan dengan firman di minggu ini. Buat saya firman di minggu ini itu game changing, game changer. Benar-benar saya tahu ini yang Tuhan sedang kerjakan dan Tuhan mau kerjakan ke atas kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini. Firman Tuhan ini sangat penting, saya berdoa saudara dapat remanya. Karena minggu ini judul firmannya adalah The Restored Year. Tahun-tahun yang dipulihkan dalam kehidupanmu, tahun-tahun yang kelihatannya hilang selama ini. Tahun-tahun yang kelihatannya hancur selama ini. Tuhan bisa pulihkan just like that, biar itu yang jadi atas kehidupanmu. Tahun-tahunmu yang hilang dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tepuk tangannya bagi Raja. Saya akan memulai firman Tuhan hari ini dengan kita akan membuka satu ayat yang akan jadi landasan di dalam minggu ini. Yoel 2 ayat 25 sampai yang ke-26. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Oh, tepuk tangannya. Engkau yang percaya tepuk tangannya bagi Raja di atas segala raja. Ini janji firman Tuhan. Kalau kita mau napak tilas di 2025. Seberapa banyak saya mendapatkan banyak orang ngalami bahwa 2025 bukan tahun yang mudah, Pak. 2025 bagi banyak orang merupakan tahun yang gak gampang. Kalau saudara masih ingat di Desember tahun lalu, bahkan pemuritan saya masih ingat karena saya dapat rema saudaraku. Mempersiapkan diri untuk memasuki tahun yang tidak mudah. Masa yang tidak mudah. Setelah itu kalau saudara datang ibadah crossover di tanggal 31 tahun lalu. Pak Jo memberikan satu ayat dari apa? Yesaya 43 ayat yang kedua. Melalui api tetapi tidak dihanguskan. Melalui air tetapi tidak dihanyutkan. Sama-sama ada penyertaan tapi tetap melalui api loh. Tetapi tetap melalui air. 2025 kalau dalam kehidupan banyak orang, it's not an easy year. Saya mau ajak ya di akhir minggu ini, coba kita reflect ke diri kita masing-masing. Bagaimana dengan 2025 saudara? Apakah saudara termasuk dari bagian orang-orang yang 2025 ya oke lah, oke 2025 nggak gampang tetapi Tuhan bekerja. Saya melihat ada banyak orang di gereja kita. Tahun 2025 awal memasuki tahun 2025 dengan cucuran air mata. Tapi sekarang mereka sudah terima hasilnya, mereka sudah menuai, dipulihkan just like that. Tapi bagaimana dengan banyak orang yang belum? Bagaimana dengan banyak orang yang masih dalam masa penantian? Itu sebabnya dalam Yoel yang kita baca tadi, Yoel 20:25 dikatakan apa? Tahun-tahun yang habis dimakan belalang. Nah belalangnya ini gak cuma satu macam loh Pak. Belalangnya ada belalang apa aja tadi? Belalang pelompat, belalang pindahan, belalang apa lagi? Pengerip. Ada macam-macam belalang gitu. Jadi istilahnya masalahnya nggak cuma satu. Kebetulan kemarin saya baca apa sih arti profetik dari belalang ini. Belalang pindahan itu melambangkan hidup saudara tadi baik-baik aja. Tadinya hidup saudara fine, oke, semuanya oke, financial oke, keluarga oke, kesehatan oke. Tetapi tiba-tiba masuk belalang pindahan. Belalang pindahan ini ngomongin apa sih? Tiba-tiba ada krisis datang.
tiba-tiba gak ada hujan, gak ada angin, saudara dapat masalah yang besar. Tiba-tiba gak ada hujan, gak ada angin. Ada aja masalah keluarga. Ada aja sakit penyakit. Dan banyak orang ngalami itu saudaraku. Saya melihat, saya mendoakan satu orang ibu yang datang kepada saya. Dia berkata, tahun 2025 masalah itu kayak bertubi-tubi datang. Sudah kena sakit penyakit, masih kena masalah hukum. Habis itu masih di PHK. Buat hidup sehari-hari saja susah. Setelah itu ada belalang apa lagi sih? Setelah itu masih lanjut lagi, belalangnya belum selesai. Masih ada belalang pelahap. Belalang pelahap itu gimana sih? Dia melambangkan kerusakan yang menghabiskan. Jadi ibaratnya nih, tadi hidup saudara baik-baik saja, terus ada krisis kan. Setelah ada krisis, saudara nih ceritanya masih punya simpenan. Yang saudara sudah bertahun-tahun kerja, saudara masih punya simpenan. Sedikit simpenan itu pun bahkan habis. Bisa bayangin ya? Jadi kayak semua yang saudara punya rasanya udah habis. Tapi satu hal yang saya percaya di dalam Tuhan ya. Kalau saudara bahkan gak punya semuanya. Tapi saudara masih punya iman di dalam Tuhan. Saudara masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Dari yang tadinya saudara jatuh, saudara bisa bangkit lagi. Nah tapi masalahnya Pak. Masih ada belalang lanjutan. Kalau gak segera diusir, masih ada yang namanya belalang pengerip. Belalang pengerip tuh gimana sih? Saudara kelihatannya udah gak punya apa-apa. Tapi yang diserang sini. Mulai diserang inimu. Diserang dengan apa? Kekecewaan. Mulai diserang dengan apa? Kepahitan. Mulai diserang dengan apa? Aduh kok kayaknya kok gak ada harapan. Mulai diserang iman saudara. Masih lanjut lagi belalang pelompat. Itu melambangkan kehancuran terakhir saat seorang kayak hidup jalan hidup tapi kayak gak hidup gitu loh saudaraku. Udah kayak gak punya harapan lagi. Ini yang tadi dikatakan di dalam Yoel 2 tadi saudaraku. Firman Tuhan mana bilangnya gak cuma 1 tahun lagi. Firman Tuhan tadi bilang gak? 1 tahun masa belalang itu enggak kan? Firman Tuhan tadi berkata tahun-tahun. Jadi kalau tahun-tahun ini ngomonginnya berapa tahun? Gak ada yang tahu. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa bertahun-tahun. Tapi masalahnya kalau 1 ekor belalang aja nggak masalah. Seberapa banyak di sini yang takut sama belalang? Banyak, ada beberapa tuh takut sama belalang. Nah kalau saya tipe nggak takut, ada 1 belalang saya ambil saya buang, bener kan? Tapi ini kita ngomongin nggak cuma 1 belalang Pak. Kita ngomongin belalang yang berjuta-juta, bahkan mungkin bermiliar-miliar, datang bersama-sama, panenmu habis. Ada gak di tempat ini yang berkata, itu aku. Cik Dina itu aku. Tahun 2025 sampai dari tahun-tahun sebelumnya, kayaknya satu persatu tuh diprotoli satu-satu. Kayaknya masalah itu kayak datang terus, kayak ninju terus, kayak terus mau berusaha knock off saya. Tadi Cidina berkata orang benar bangkit, ini mau bangkit aja rasanya udah kayak aduh gak bisa gitu. Mau bangkit aja udah kayak gak ada kekuatan lagi. Udah mulai usaha tiba-tiba ada hutang. Udah mulai jaga tubuh tapi tiba-tiba sakit penyakit. Tapi dengarkan baik-baik. Tadi Yoel 2 ayat 25 sampai 26. Berhenti sampai di belalang atau ada lanjutannya Pak? Ada lanjutannya. Lanjutannya apa? Dia berkata, aku akan memulihkan tahun-tahun yang habis dimakan belalang. Dalam hidupmu, engkau boleh ngalami kehancuran. Boleh gak katakan kepada dirimu sendiri. Ada pemulihan yang Tuhan kerjakan saat ini di tempat ini. Bagi engkau yang percaya tepuk tangannya bagi Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah Allah yang sanggup. Dia adalah Allah bukan hanya sanggup Pak. Dia Allah yang mau. Makanya senggol kanan kirinya, cari rema. Cari rema, sebab dia bukan Allah yang cuman kasih kita hari yang baru. Oh gak apa-apa hari ini gak enak, sehari ini besok hari baru, enggak. Gak cuman itu, tapi dia juga sanggup memberi kita tahun-tahunmu yang sudah hilang. Itu dipulihkan, just
like that. Bahkan tadi yang ayat 26 terakhir tadi apa kata-katanya? Umatku tidak akan menjadi malu untuk selama-lamanya, biar itu yang jadi atas hidupmu, jadi atas hidupmu, jadi atas hidupmu, jadi atas hidupmu. Ngomong-ngomong ya saudaraku, saudara masih ingat nggak tulah yang dipakai di Mesir? Ayo CCA. Belalang ada nggak salah satunya? Ada. Nah kalau saudara perhatiin, dari tulah 1, tulah 2, tulah 3, tulah 4, makin lama makin masif gak? Makin lama makin masif. Jadi dari tulah pertama apa? Ayo CCA. Air menjadi darah. Kedua, lupa semua. Kedua kata. Ketiga naik lagi tuh, frekuensinya naik lagi. Ketiga apa? Apa? Nyamuk. Keempat, udah mulai lupa ya? Oh iya, belalang itu keren loh. Boleh ikut CCA nanti ya. Nah, saudara tahu nggak belalang itu ada di nomor berapa? Ayo, masih ingat belalang nomor berapa? Belalang itu nomor 8. Berarti belalang itu sudah kayak apa ya? Serangan yang masif gitu loh saudaraku. Makanya firman Tuhan sampai berkata, di dalam Keluaran 10 sampai 15 dikatakan apa? Tidak ada lagi yang tinggal hijau di Mesir. Jangan macam-macam dengan belalang saudaraku. Kenapa? Karena yang namanya belalang begitu masuk lagi belalangnya lebih masif lagi. Masuk lebih masif. Apapun yang baik dalam kehidupanmu seakan-akan kayak hilang. Yang ijo-ijo, yang masih ijo-ijo kayaknya lenyap aja gitu. Tadinya mungkin saudara, nggak apa-apa mungkin ya kondisi ekonomi lagi nggak bagus. Minimum saudara masih punya keluarga. Tiba-tiba saudara ada yang buka celah, tiba-tiba hancur aja itu keluarga. Rumah tangga yang tadinya hijau sekarang kering layu. Karir yang dulunya kayaknya ada ke depan ada harapan. Tiba-tiba sekarang udah mulai hancur. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya nyingkirin belalang kan gitu. Kalau belalangnya cuma 1 kan gampang, tinggal diambil tuh kakinya dibuang. Ini kita ngomongin miliaran belalang Pak. Kita ngomongin belalang yang banyak banget yang rasanya kayak mustahil. Gimana caranya nyingkirin ini belalang? Seberapa banyak yang pengen belalang-belalang di dalam kehidupanmu itu disingkirkan? Seberapa banyak yang mau? Kita buka sama-sama Keluaran 10 ayat 18 sampai yang ke-19. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku, lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat apa? Angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang. Yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Kalau saudara, kalau kita gak ngandelin Tuhan, mau pakai ngilangin belalang itu saudaraku. Bisa gak? Ya mungkin bisa, kacek dikit. Dari belalang yang tadinya 1 miliar mungkin ya kurang 1 jadi 999 gitu ya. Ngilangin satu-satu. Tapi possible gak buat belalang itu keluar dari kehidupanmu? Firman Tuhan berkata apa? Mau ngilangin belalang. Datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Gak perlu nunggu 1 minggu. Gak perlu nunggu 1 bulan. Cukup dengan 1 tiupan angin Roh Kudus. Angin barat itu artinya apa sih? Kemarin saya nyari angin barat itu artinya apa? Angin barat itu artinya pemulihan Pak. Angin barat itu artinya dia memulihkan keadaan kamu. Dan saya percaya Tuhan yang sama. Dia masih punya kuasa, dia masih bekerja sampai hari ini. Kalau dia bisa meniup belalang Mesir sampai habis tidak bersisa. Dia juga bisa meniup habis belalang-belalang yang ada di dalam kehidupanmu. Jadi terima di dalam nama Tuhan Yesus. Makanya senggol kanan kirinya. Tadi caranya gimana? Kalau kita mau nyingkirin belalang. Supaya angin berembus. Nah caranya angin berembus gimana? Datang sama Tuhan. Cari rema. Cari rema sungguh-sungguh. Biarlah tahun yang penuh masalah.
itu berganti dengan tahun yang penuh mahkota. Amin. Saya punya seorang teman saudaraku, ini benar-benar lagi kejadian. Awal tahun benar-benar cerita itu sambil nangis. Hutang itu udah kayaknya terlalu besar sampai kayak menghimpit dia. Benar-benar udah gak ada jalan. Udah nyoba ini bukan gak coba ya. Senggol kanan kirinya. Anak Tuhan bukan tidak berusaha. Gak cuman doa-doa doang ya. Dia sudah berusaha, dia coba ini, itu doa juga, puasa juga, semuanya dilakukan. Tapi tetap terlalu jauh. Benar-benar terlalu jauh. Tapi saudara tahu gak? Teman saya ini benar-benar jemaat kita juga saudaraku. Dia ngikutin setiap rema. Dia ngikutin setiap rema. Akhir tahun ini benar-benar pembalikan terjadi. Just like that. Utang yang bergunung-gunung lunas. Tepuk tangannya sekali lagi bagi Yesus. Ini sering diceritakan by the way. Terakhir-terakhir ini sering banget diceritakan. Tahun masalah itu digantikan oleh Tuhan dengan tahun mahkota. Seberapa banyak yang mau kita baca ayat ini bersama-sama ya. Mazmur 65 ayat 12 sampai yang ke-14. 23, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurung meniti. Bukit-bukit berikat pinggang kan sorak-sorai. Kontra sekali ya. Tadi kalau kita baca di Yoel rasanya masalah. Masalah lagi. Masalah lagi. Seberapa banyak yang datang kemarin di 24-25? Seberapa banyak yang datang? Oh banyak yang datang ya, tepuk tangannya dong. Kemarin 24-25 remanya apa? Switching. Seasonnya sudah mulai berubah. Dari yang tadinya masalah, masuk switch ke season yang baru. Tahun mahkota. Amin. Mazmur 65 yang kita baca itu tadi menggambarkan Tuhan itu sedang memulihkan gitu saudaraku. Tuhan itu sedang memahkotai. Tuhan itu sedang kayak memahkotai kehidupan saudara sehingga cerita hidupmu itu kayak berubah. Mahkota itu tanda apa sih? Tanda kehormatan kan. Orang yang dikasih mahkota. Tanda kehormatan. Tanda dimahkotai oleh Tuhan. Dan saya deklarasikan semua kekalahan, semua aib digantikan dengan kemuliaan. Amin. Ayat 14 kita baca. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Wow. Saudara bisa bayangin gak sih padang rumput? Itu isinya gak cuma rumput. Tapi berpakaikan tuh jadi full, penuh. Penuh sama kambing domba saudaraku. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Biasanya kalau kita nyanyi, oh kita lagi masuk di dalam lembah kekelaman. Jadi lembah itu artinya apa sih? Lembah itu masa kekeringan, lembah itu masa yang gak baik. Kalau saudara tangkap rema firman Tuhan ini ya saudaraku. Bahkan dalam lembah kekeringan, kekelaman sekalipun engkau tetap menuai. Amin. Dalam firman Tuhan berkata nih, lembah-lembah aja berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Artinya apa? Semuanya balik lagi dari duka cita diganti dengan sorak-sorai, air mata diganti dengan sukacita, tahun masalah diubahkan Tuhan menjadi sorak-sorai. Kayak lagu tuh. Amin, tepuk tangannya bagi Raja. Ada satu lagu yang menabur dengan mencucurkan air mata akan bersorak-sorai. Biarlah itu yang jadi atas hidupmu. Katakan dengan iman, ini tahun penuaian, tahun restorasi dalam kehidupan saudara. Tepuk tangannya bagi Raja di atas segala raja. Wah, saya excited banget saudaraku. Karena dalam kehidupan saya, rema itu hidup. Dalam kehidupan saya itu bersyukur saya punya gereja ini. Saya di gereja ini sejak dari saya umur 13 tahun saudaraku. Dan selama 13 tahun saya itu ngelihat ini gereja yang apa sih namanya? Bergerak itu melalui rema. Kalau saudara perhatikan gembala saudara. Saudara perhatikan Pak Jo. Saudara perhatikan Pak Obaja. Dalam kehidupan mereka. Kalau mereka sudah dapat rema. Itu gerak gak ada remnya. Pokoknya gerak ke arah rema. Dan saya bersyukur dari gereja yang hanya di kota Solo sampai seperti saat ini. Semua bergerak karena rema. Dan di dalam Alkitab sendiri ada orang yang bergerak
melalui rema, tapi kok kayak hidupnya kayak penuh belalang gitu. Masalah lagi. Namanya adalah Yusuf, saudaraku. Kita belajar dari kisah Yusuf. Yusuf ini ketika dia berusia 17 tahun, semuanya tuh kayak indah gitu hidupnya Yusuf. Hidupnya Yusuf tuh kayaknya dia anaknya orang kaya gitu ya. Dia istilahnya anak kesayangan. Saudara bisa bayangin gak ya? Yusuf kecil, kemerah-merahan, pakai jubah warna-warni, nari sana sini ya kan. Saya bisa ngebayangin bener-bener masa sempurnanya Yusuf tuh pada saat itu. Tapi ketika dia masuk di momen itu, dari yang tadinya sempurna, just like that hancur. Dia yang tadinya putra mahkota, dia yang tadinya anak yang begitu dicintai, jadi saudara yang dibenci. Sampai akhirnya apa? Dia jadi budak. Gak cuman jadi budak, difitnah, habis difitnah masuk penjara. Alkitab mencatat 13 tahun. Yusuf itu ngalami masa kelam. Saudara bisa bayangin gak? Kalau ini yang namanya the restored year itu kayak gini saudaraku. 13 tahunnya Yusuf, kalau dipikir-pikir dia masih tinggal di rumah orang tuanya. Dia bakal ngapain aja tuh sampai 13 tahun. Bisa aja dia mulai buka kebun anggur sendiri. Bener? Dia mungkin jadi punya domba-dombanya sendiri. Mungkin Yusuf udah nikah mungkin gak? Mungkin. Mungkin Yusuf sudah mulai membangun keluarga, sudah mulai membangun anak. Tetapi ketika masalah itu datang, dari yang tadinya tahun-tahun yang harusnya so perfect saudaraku, hilang begitu aja loh. Wow, wasted years saudaraku. Tapi ini loh momen ilahinya saudaraku. Ketika Yusuf datang, dia dipanggil oleh siapa tuh? Raja Firaun ya. Ketika dia dipanggil, hidupnya itu berubah. Just like that. Ini yang namanya restorasi saudaraku. Dari yang tadinya dianya tuh jadi apa nih? Jadi narapidana. Dipanggil berapa menit hidupnya berubah. Oh saya berdoa ya atas tempat ini. Ada orang-orang yang engkau gak perlu kayak bangun ini itu. Kita sebagai manusia kita harus membangun. Tetapi ketika angin itu berhembus. Tahun-tahun yang hilang dalam hidupmu. Itu dikembalikan begitu saja. Amin. Amin. Sampai Yusuf itu berkata seperti ini, Kejadian 41 ayat 51. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Wow. Berarti saudaraku, yang dulu bagus di rumah bapaknya, itu aja gak cukup bagus dengan kondisinya sekarang. Saya berdoa atas kehidupanmu, engkau sungguh-sungguh tangkap rema ini. Saya gak sabar lihat saudara yang gantian bersaksi. Di depan sini, amin. Seringkali orang itu ini saudaraku, kalau yang bikin ini tuh, kalau dulu lagi ada masalah, itu kayak langsung ngejar Tuhan, nyari Tuhan gitu ya. Tapi begitu masalahnya sudah mulai nyaman nih, masuk ke zona nyaman. Mulai kayak, aduh males, mau puasa males. Mau doa sejam, 2 jam, 3 jam, capek ngantuk kerjaannya masih banyak. Nah, siapa yang suka gitu? Akhir tahun nanti, berapa hari lagi nih saudaraku? Kita bakal ada ibadah crossover. Kalau dulu saudara masih berjuang, saudara ngerasa kayak, ayo kita harus datang ibadah crossover. Kita harus cari remanya apa nih? Boleh yuk, dengan api yang sama datang lagi. Ibadah crossover, cari rema buat saudara melangkah di tahun 2026. Kita mengakhiri dan kita memasuki 2026 bersama-sama gandengan tangan. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita minta Tuhan yang menguasai kita dan memenuhi setiap kita. Sehingga 2026 sungguh-sungguh restorasi dinyatakan atas hidupmu. Atas hidupmu, atas hidupmu. Jadi. Tepuk tangannya bagi Yesus Kristus Tuhan. Sekarang pertanyaannya, rahasianya apa? Gimana caranya kita bisa mengalami tahun-tahun yang dipulihkan? Yang pertama, evaluasi dan berbenah. Anak Tuhan, jangan cuma nunggu mujizat tapi gak mau berubah. Hello, anak-anak Tuhan, jangan cuma doa, puasa,
Pondok Daud setiap hari. Kerjanya apa? Saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Gak boleh gitu saudaraku. Bagian kita harus lakukan semaksimal saudara. Tapi kalau itu adalah bagiannya Tuhan, jangan usik dia. Dia akan melakukannya sampai pada kesudahannya. Rema itu tidak akan berakhir. Rema itu saudaraku, dia akan terus melakukannya. Dia akan terus bekerja dalam kehidupannya. Kelihatannya gak mungkin sekalipun, tapi kalau saudara tetap pegang rema itu. Dan saudara gak berpangku tangan ya. Namanya kalau berpangku tangan ya gak bisa saudaraku. Ada orang-orang yang kayak buka toko. Ya gak apa-apa nih, tokonya udah kayak 20 tahun karyawannya udah percaya semuanya. Gak ngitung stok. Nah, kira-kira itu buka celah gak itu? Seringkali belalang itu datang, gak langsung datang saudaraku. Kita sendiri yang, halo belalang, masuk sini. Nah, seringkali belalang itu kan datangnya juga gak langsung. Belalang datangnya dikit dulu. Tadi saya jelasin belalang pelompat dulu. Belalang apalagi? Pengerep dulu. Tapi kalau saudara terus gak apa-apa nih percaya, namanya juga karyawan udah berpuluh-puluh tahun sama saya. Tapi saudara gak tutup celah itu. Habis tuh saudara. Anak-anak Tuhan come on. Dalam kehidupanmu gak cuma saudara doa. Tapi dalam kehidupan saudara seringkali Tuhan itu ngasih momen-momen tertentu. Kadang-kadang kalau rame, mungkin saudara gak sempat lihat ini itu. Tapi jangan-jangan dengan adanya penurunan sedikit, itu jadi wake up call buat saudara. Untuk mulai membenahi bisnis saudara satu-satu. Mulai membenahi keluarga saudara. Mungkin saudara ngerasa, selama ini aku terlalu sibuk. Jarang punya waktu sama anak. Mulai dibenahi satu persatu saudaraku. Jadi orang anak Tuhan jangan cuman kayak nunggu mujizat. Tapi saudara, apa tuh bahasa Solonya begegek gitu ya. Terus tetap diem gak mau perubahan apapun. Senggol kanan kirinya 2026 gak ada lagi kayak begitu. 2026 ayo berbenah sama-sama supaya sungguh-sungguh dia bekerja dan kuasanya nyata dalam kehidupanmu. Engkau gak lagi buka pagermu sendiri. Amin. Di gereja kita ada satu orang yang kemarin cerita konseling gitu sama saya. Dia itu tipe orang yang benar-benar kalau mau ngambil keputusan di dalam bisnisnya, di dalam apapun. Dia itu selalu nyari rema. Saya percaya ya anak-anak keluarga Allah come on. Cari remanya apa, Tuhan maunya apa. Nah dia ini tipe yang begitu saudaraku. Dia tipe cari rema, habis cari rema. Dia kaget, Tuhan kok remanya kok bisnisku harus di merger sama orang. Jadi dia punya satu kayak mentor sama orang yang hebat. Dia sudah punya perusahaan besar, ditawarin mau gak merger. Nah dia dapat rema, remanya itu disuruh merger saudaraku. Saudara ngebayangin gak ya, punya perusahaan kecil, saudara bangun ibaratnya kayak anak itu loh saudaraku. Saudara bangun pelan-pelan satu-satu sampai akhirnya sudah cukup besar. Terus tiba-tiba disuruh merger itu rasanya gimana sih? Hatinya kayak terpotek gitu. Dia berkata kayak sampai mau tanda tangan itu tuh dia masih nangis. Sampai partnernya bilang gini, udah kamu pikirin dulu aja. Enggak juga enggak apa-apa. Saking enggak teganya gitu saudaraku. Tapi begitu dia pegang rema, dia dapat rema itu. Dia melangkah walaupun dengan cucuran air mata. Yang tadinya dia pegang kendali atas semuanya, dia lepasin itu. Ikutin rema Tuhan. Ini based on rema ya, enggak semuanya jangan copy paste ya saudaraku ya. Setelah itu saudara tahu kemarin dia cerita akhir tahun kemarin. Itu benar-benar kontainer demi kontainer, enggak pernah dia ngalami sebanyak itu di dalam selama belasan tahun dia bekerja. Ketika dia ngikutin rema, benar-benar Tuhan itu membuat banyak. Jadi ketika dia ketika dia join, yang jelek-jelek mulai kelihatan. Kadang-kadang kalau kita ngelihat kan, kita sendiri lihat hal yang sama, kadang-kadang gak kelihatan sama kita. Begitu di join ini tuh, orang-orang dia bisa ngelihat, oh kamu kurang ini, yang ini kurang gini. Dan di akhir tahun ini sungguh-sungguh dia bercerita, usahanya jadi jauh-jauh berkali-kali lipat lebih besar daripada selama belasan tahun dia bekerja. Wow, kemarin saya juga
ada satu cerita saudaraku. Di Solo ada seorang bapak gitu. Nah, seorang bapak ini tadinya dia itu tipe yang pelayanan, tipe yang pondok dakwah terus, tipe yang benar-benar nyari rema Tuhan, tipe-tipe gitu saudaraku. Dari yang gak punya apa-apa, dia akhirnya berhasil buka satu gerai apa ya, masakan Jepang di kota Solo. Setelah dia buka, 1 diberkati, 2 diberkati, sampai jadi 6 gerai. Keren gak? Keren. Tapi begitu 6 gerai, ternyata jadi sibuk saudaraku. Yang tadinya pelayanan hari Minggu jadi lupa. Yang tadinya perpuluhan, tapi ini aku pengen habis ini buka gerai-gerai yang banyak sampai seluruh Indonesia. Jadi uangnya ini butuh buat puteran. Mulai gak perpuluhan, mulai gak pelayanan, mulai gak pondok daud saudaraku. Apa yang terjadi? Ini gak bisa di copy paste ya. Sekali lagi tidak bisa di copy paste. Ini kesaksian Bapak ini. Tadi pagi saya baca. Ketika pandemi, 6-6-nya habis. Gak ada satupun yang tersisa dan bukan cuman itu. Dari 6 gerai ini akhirnya dia habis justru menanggung hutang sampai miliaran di masa pandemi. Pada saat itu dia mulai evaluasi, dia berbenah diri, dia datang sama Tuhan. Dia datang sama Tuhan, dia minta ampun sama Tuhan. Setelah itu apa yang dia lakukan? Pelan-pelan dia mulai bangun hidupnya lagi. Mulai ngirit. Kalau kadang-kadang kalau kita lagi nyaman ya susah ya. Lagi semua enak kita berasanya kayak gitu terus selamanya. Akhirnya benar saudaraku, 1 demi 1 dia mulai hemat. Dia mulai nabung lagi, dia mulai berbenah lagi, dia minta rema Tuhan. Dia datang pondok daud lagi, dia mulai nyisin. Saya nih heran juga ya. Di masa-masa luar biasa hebat, mau perpuluhan susah. Tapi justru lagi masa-masa kayak gitu, malah bisa perpuluhan saudaraku. Nah setelah itu dia terus bangun sampai akhirnya karena hubungan baik dengan mall, akhirnya dia dikasih pinjem, gak pakai modal saudaraku, dikasih pinjem tempat di mall, dia boleh buka lagi. Akhirnya dari buka 1, rame dia buka lagi 2. Justru hasilnya lebih besar daripada dia punya 6 kemarin. Dan akhirnya pelan-pelan saudara tahu, hutangnya lunas. Dia mulai perbaiki satu-satu hidupnya, tepuk tangannya bagi raja di atas segala raja. Tahun 2025 evaluasi. Jangan bergerak tanpa ada evaluasi di dalam kehidupanmu. Mulai dicatat saudaraku. Mulai dicatat, jangan nyaman. Hello, jangan nyaman. Udah enak, udah di atas. Kalau kadang-kadang begitu udah di atas. Kalau dulu masih 0, rasanya semua berjuang ya kan. Tapi begitu sudah enak, gini dikit, malas. Nah 2026. Momen restorasi, momen pemulihan, momen dia bekerja, jangan buka pagermu sendiri. Amin. Saya percaya belalang-belalang apapun dalam kehidupan kita dihembuskan, disingkirkan, nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangannya sekali lagi bagi Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, yang terakhir saudaraku, tetap kuat dan tetap bersyukur. Tetap kuat dan tetap bersyukur nih ngomongin apa sih? Kalau saudara rindu pemulihan itu terjadi, harus tetap kuat. Kenapa? Seringkali kalau orang bertubi-tubi masalah-masalah terus, sungut-sungut, gak akan membawa saudara kemana-mana. Hidupmu yang kayak menyesali, hidupku kok begini ya, hidupku kok begini. Sorry, boleh gak saya katakan, itu tidak akan membawa saudara kemana-mana. Sikap hati seperti itu hanya akan membuat saudara jalan di tempat. Banyak orang suka marah sama Tuhan, padahal seringkali kan salahnya sendiri kan. Dalam Habakuk saudaraku dikatakan begini. Habakuk 3:17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, jangankan buah, bunga aja gak ada. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Bahan makanan aja gak ada loh. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku.
Dalam masa kesesakan, kalau engkau salah respon, kecil kekuatanmu. Justru dalam masa kekuatan, engkau harus menguatkan dirimu bertahan. Saya ketemu sama satu orang, saudaraku. Dia suka datang Pondok Daud. Dia suka datang Pondok Daud. Satu momen tiba-tiba dia cerita gitu ke saya. Dia cerita, dia minta didoain lah ya. Dia cerita, dia bilang gini. Momen-momen kemarin itu, kenapa kok dia sampai datang Pondok Daud terus? Dia bilang, dia mendadak gak tahu apa-apa. Tiba-tiba punya hutang yang besar. Sampai belasan miliar kalau gak salah. Jadi dia gak tahu apa-apa, make uangnya juga enggak. Jadi tiba-tiba darat gitu, saudara tahu gak sih? Tiba-tiba dari yang dia pikir hidupnya baik-baik, tiba-tiba kok utangnya banyak sekali. Ternyata dari suaminya gitu kan ya. Terus dia cerita sama saya, bukan cuma itu. Ternyata suaminya juga ketahuan selingkuh, saudaraku. Dia datang, dia doa sama Tuhan. Satu hal yang saya tuh ingat sama orang ini. Dia tuh bilang gini, gak peduli seberat apapun kondisi saya akan terus bertahan sampai akhir. Dia bilang, dulu ketika saya jalan sama suami saya di dalam pernikahan, saya tahu saya dapat rema ini yang terbaik dari Tuhan. Berarti kalau ini yang terbaik, kalau saya sama yang lain, ya gak akan lebih baik daripada kalau saya sama yang ini. Dia tetap bertahan. Di momen-momen seperti ini gak gampang loh saudaraku. Gak gampang. Bagaimana engkau tetap terus bersyukur. Bagaimana engkau tetap kuat. Walaupun di depan mata ngelihat orangnya rasanya malas gitu ya. Ih gara-gara lu nih kan gitu kan ya. Tapi dari situ saya bersyukur. Karena apapun kondisinya dia tetap memegang rema itu di dalam kehidupannya. Satu demi satu, sekarang sih masih belum. Tapi ketika engkau dalam masalah, ketika engkau punya kekuatan, engkau jatuh, engkau bangkit lagi. Engkau jatuh, engkau bangkit lagi. Engkau jatuh, engkau bangkit lagi. Iblis pun akan bosan sama saudara. Saya berdoa ya, ada orang-orang di tempat ini. Engkau berkata dalam hidupmu, apapun yang terjadi dalam kehidupanku Tuhan. Biarlah aku terus berkata, mengiring mur hidupku masuk. Bangkit berdiri saudaraku. Katakan kepada dia, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus bertahan, kami mau terus kuat Tuhan di dalam Tuhan. Angkat tangan.